Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang sore baca lagi hujan. Sekarang mau bahas filsafat filsafat manusia karangan Zainal Abidin. Pertama-tama kita bahas filsafat itu untuk apa sih? Apa sih filsafat? Filsafat bahasa Yunani-nya itu philo dan sophia, yaitu cinta kebijaksanaan. Kalau filsafat sebenarnya fungsinya untuk kita itu apa sih gitu kan, untuk pribadi kita itu apa emang kita itu nggak bijaksana baru baca filsafat? Ternyata filsafat itu sama seperti kita memakai kacamata. Nah, kacamata itu kan alat bantu untuk melihat. Nah, kalau kita melihat ini jelas gunakan kacamata. Nah, kacamata itu alat bantu. Jadi filsafat itu apa sih? Filsafat itu juga alat bantu untuk melihat tentang kebijaksanaan dan kebenaran ilmu, kayak filsafat ontologis, empiris, dan banyak lagi gitu kan, pragmatis. Nah, dalam buku filsafat manusia itu menjelaskan tentang manusia itu sendiri, bagaimana cara melihat dunia, cara melihat sosialnya, ruang sekitar, terus cara melihat diri pribadinya sendiri, terus cara melihat eksistensialismenya sendiri, gitu kan. Filsafat di sini emang banyak sih kata-kata indah mutiara, yaitu misalkan seperti kebijaksanaan hidup adalah kebahagiaan adalah sebuah bentuk hidup kesederhanaan. Orang yang hidup sederhana itu akan bahagia. Nah, beda dengan orang yang hidupnya kalau misalkan hura-hura disebut hidup seperti hedonis gitu kan. Nggak salah kita hidup hedonis, nggak salah. Cuman alangkah lebih baiknya kita hidup sederhana, itu lebih enak, lebih indah, lebih tenang. Di sini banyak dijelaskan filsafat dari beberapa tokoh seperti René Descartes, terus Aristoteles, Plato. Kalau René Descartes ternyata gini, René Descartes itu yang melihat tentang bahwa manusia itu adalah dua kehendak tubuh, kehendak jiwa. Nah, kehendak tubuh dan kehendak jiwa. Nah, ada badannya dan jiwa, mendorongnya itu jiwa. Ternyata disimpulkan itu dari apa ya? Dari sedang melihat patung-patung yang digerakkan oleh air. Nah, René Descartes langsung menuliskan seperti pintu ilmu dari kedokteran. Nah, disinilah awal mulanya ada kedokteran, ada psikologi, dan ada segala macamnya. Ada matematik, di sini ada. Nah, René Descartes juga yang menemukan pertama itu tentang neuroscience tubuh dan jiwa. Nah, di sini ada René Descartes. Terus ada Schumpeter, terus ada yang akhirnya itu nanti akan dibahas adalah masalah postmodernisme. Postmodernisme itu tentang gaya hidup yang modern, gaya hidup yang kita akan mengikuti lifestyle tersendiri gitu kan. Nanti pada akhirnya itu kita akan bertemu dengan postmodernisme gitu kan, hak-hak hidup, terus tentang kemodernan. Apakah kita akan tergilas oleh kemodernan atau kita akan mempertahankan filsafat hidup kita gitu kan, falsafah hidup kita. Nah, di situ kan sekarang zaman udah modern, serba canggih. Nah, di sini yang kurang adalah ruhnya gitu kan, ruh kemanusiaannya itu yang kurang gitu kan. Kita mulai belajar cuek, individualis. Nah, di situ mulailah manusia yang terasing dari masyarakat gitu kan. Manusia yang terasing dari dari lingkungan sekitar dan mulai berpikir individualisme. Nah, di sini banyak ada kritik-kritik yang hasilnya itu membuat menjadi filsafat
kalau tentang perempuan adalah feminisme. Nah dari sini juga ada tentang feminisme, karena perempuan dianggap lebih apa ya, lebih di bawah kastanya kastanya laki-laki gitu kan. Nah di sini feminisme muncul dan muncul bahwa perempuan punya emansipasi sama seperti laki-laki. Cara berpikirnya ya, bukan sama secara organ, cara berpikirnya, cara perempuan juga bisa seperti laki-laki gitu kan. Perempuan juga bisa mengerjakan hal-hal pemikiran yang mendalam. Nah di sini ada filsafat, namanya filsafat feminisme. Nah, kalau baca buku ini nanti kita akan berujung pada sebuah pertanyaan lagi. Benarkah manusia akan punah di muka bumi ini kalau seandainya bla 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 bla? Benarkah kita harus sesuai dengan norma masyarakat kalau seandainya bla 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 bla? Apa sih kebutuhan kehendak hidup? Apa sih kehendak mati? Nah, di sini ada semua kehendak ilmu, terus tentang ilmu, positivisme dari Agustina Comte, terus banyak lagi positivisme, ada yang hedonis, ada terus berlanjut positivisme, terus berlanjut lagi pada religi. Jadi ada yang seperti pemikiran, ada yang tidak gitu kan. Seperti pertama, seperti kayak Don Juan, kalau dari Agustin Comte itu seperti karena mengalami Don Juan mengalami kebosanan, lalu kembali pada ilmu, dan ilmu pertentangannya dengan masalah religi, dengan agama. Nah, tapi agama juga ilmu yang lebih luas. Ibaratnya kita ingin masuk ke sebuah hutan yang masih perawan, yang masih hutan yang belum dijamah. Nah itu ibaratnya kalau kita masuk ke dunia religi, kita nggak punya peta. Yang kita punya peta, yang kita punya adalah faithness atau kegigihan dalam mencari kebijaksanaan dari kacamata religi. Nah buku ini bagus untuk mahasiswa dan juga psikolog untuk memahami keunikan manusia itu sendiri gitu kan. Yang belajar humaniora itu bagus untuk belajar filsafat manusia. Nah segitu dulu, mungkin akan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.